Selamat pagi, puji Tuhan. Kita tetap berdoa dan berharap ada perlindungan, penjagaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya untuk setiap kehidupan kita. Hari ini kita ingin kembali belajar sikap kita terhadap kemahatauan Tuhan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 dikatakan begini sampai yang 7. Inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Jadi kemahatauan Tuhan diumpamakan seperti terang. Semua kelihatan, tidak ada yang tertutup. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya menyucikan kita daripada segala dosa. Sikap kita tidak lain, tidak bukan Bapak Ibu, adalah hidup dalam terang. Alkitab mengatakan bahwa Dia adalah terang. Di dalam Dia tidak ada kegelapan. Perhatikan baik-baik, Allah adalah terang, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Bagaimana sikap kita seharusnya? Sikap kita adalah kita belajar untuk hidup dalam terang, terbuka, transparan, jujur. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, kita ngaku anak Tuhan. Tapi sikap kita di dalam kemahatauannya ini, kita hidup di dalam kegelapan. Ada hal-hal yang terselubung, tersembunyi, hal-hal yang tidak kelihatan, niat-niat yang tidak baik. Ayat ini berkata, kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Kita cuma di luarnya baik, tapi di dalamnya kita tidak benar. Kita cuma menjadi orang-orang beragama yang Yesus umpamakan seperti kuburan yang di luarnya bagus, tapi dalamnya penuh bau busuk dan tulang belulang. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, nah inilah sikap kita. Kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang. Jadi kalau Allah transparan, terbuka, Dia adalah Allah apa adanya Allah, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Ada hubungan yang tercipta, hubungan yang sejati dalam rumah tangga, dalam gereja lokal, dalam hubungan dengan sesama, perlu dengan ketulusan, tidak ada niat-niat yang lain. Maka kita lihat ada persekutuan yang sejati yang akan tercipta. Dan yang menarik adalah darah Yesus anaknya menyucikan, membersihkan kita dari segala dosa, dari segala kejahatan. Dalam terjemahan yang lain bicara tentang karakter-karakter yang buruk, yang jelek dalam hidup kita justru akan dibersihkan ketika kita, Bapak Ibu, belajar untuk hidup di dalam keterbukaan, transparan apa adanya. Saya ingin mengajak saudara memperhatikan di kitab Yesaya pasal 40 ayat 13 dikatakan begini. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Dalam ayat 18 dikatakan, dengan siapakah hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Patungkah tukang besi menuangnya, dan pandai emas melapisnya dengan emas, membuatnya rantai-rantai perak untuknya? Orang yang mendirikan arca memiliki kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel?
Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Siapa kita yang dapat mengatur Tuhan? Jadi sikap kita hari-hari ini, kita perlu membangun hidup di dalam terang, jujur, terbuka. Dan ini kita ingin bangun terus sikap seperti ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita perlu pahami ini. Siapa yang mengajar dia? Kita seperti setitik air di dalam timba. Tidak ada apa-apanya kecuali kita hanya berserah, menyerah kepada Tuhan, selalu terbuka, dan ketika dia berbicara, kita boleh belajar untuk mentaatinya. Karena manusia, kata kitab Yesaya, cuma seperti rumput yang kering. Bunga rumput akan menjadi layu apabila Tuhan menghembuskan nafasnya. Karena itu, ketika kita masih dipercayakan sebuah kehidupan yang datangnya dari Tuhan, mari kita belajar untuk bersikap benar di dalam mensikapi kemahatauan daripada Tuhan itu sendiri. Dia adalah terang, kita wajib hidup di dalam terang, sama seperti dia adalah terang, sehingga kita bisa beroleh persekutuan satu dengan yang lain, dan kita akan melihat darah Yesus anaknya menyucikan, menguduskan kehidupan kita. Tetap semangat, tetap belajar terus dalam menggali firman Tuhan dan menghidupi firman, agar kita hari-hari ini selalu hidup di dalam respon sikap yang benar pada kemahatauan Allah itu sendiri. Tuhan memberkati kita. Shalom.